3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Bella Saputri, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Yang pertama, definisi keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, yang terdiri dari biopsikososio, spiritual, dan kultural yang holistik. Ditujukan pada klien lansia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014. Yang kedua, fokus keperawatan gerontik, yang terdiri dari peningkatan kesehatan atau health promotion. Contohnya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia, perilaku hidup bersih dan sehat, serta manfaat olahraga. Yang kedua, pencegahan penyakit atau preventif. Contohnya adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol secara berkala, menjaga pola makan. Contohnya, makan 3 kali sehari dengan jarak 6 jam. Jumlah porsi makanan tidak terlalu banyak mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, dan ubi. Serta mengatur aktivitas dan istirahat, misalnya tidur selama 6-8 jam dalam 24 jam. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi mental. Upaya yang dilakukan dengan bimbingan rohani, diberikan ceramah agama, sholat berjamaah, senam gerak latihan otak, dan melakukan terapi aktivitas kelompok. Misalnya mendengarkan musik bersama lansia lain dan menebak judul lagunya. Yang ketiga, tujuan keperawatan gerontik. Yang pertama, lansia mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif, serta dapat mempertahankan kesehatan kemampuan lansia seoptimal mungkin. Kemudian membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia. Kemudian menolong dan merawat klien lansia yang menderita penyakit kronis atau akut. Kemudian memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin. Yang keempat, fungsi perawat gerontik. Menurut Eliopoulos tahun 2005, fungsi perawat gerontik adalah membimbing orang pada segala usia untuk mencapai masa tua yang sehat, menghilangkan perasaan takut tua, respect the tag of older adults and ensure others do the same. Menghormati hak orang dewasa yang lebih tua dan memastikan yang lain melakukan hal yang sama. Kemudian fungsi offers and promote the quality of service delivery, seperti memantau dan mendorong kualitas pelayanan. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentangnya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernapasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis pada akhirnya yang akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia, sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living. Menurut Fatmah 2010. Kemudian ada batasan umur pada lansia dari waktu ke waktu berbeda. Adapun menurut WHO, lansia meliputi usia pertengahan atau middle age antara usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lansia
elderly antara usia 60 sampai 74 tahun. Lansia usia tua atau old antara usia 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, usia sangat tua di atas usia 90 tahun. Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, pengelompokan lansia yang pertama virilitas atau prosenium, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa, kisaran usia 55 sampai 59 tahun. Yang kedua, usia lanjut dini, senescent, yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini usia 60 sampai 64 tahun. Yang ketiga, lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif, usia sekitar lebih dari 65 tahun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.